masih 12,78. 12,78, sekarang 13,41. Tingkat kesembuhan juga sama. Minggu yang lalu 84,03, sekarang menjadi 83,44%. Ini semuanya memburuk semuanya. Senin tanggal 30 November, saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Petugas merazia pengguna masker di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil razia, masih banyak warga yang tidak memakai masker dengan baik dan benar. Petugas merazia sejumlah pelanggar protokol kesehatan, diantaranya pengguna masker di Jalan Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas tindak sejumlah pengendara yang tidak memakai masker atau tidak memakai masker dengan benar. Para pelanggar berdalih melanggar protokol kesehatan karena habis makan dan terburu-buru. Oh, kenapa terus digantungin di leher? Ini tadi kan habis beli barang kan ngomong kan nggak kedengaran, jadi saya turunin ke bawah. Oh, terus lupa naikin gitu? Iya, terus langsung jalan, tahu diberhentiin. Meski begitu, mereka tetap harus menjalani sanksi sosial dengan menyapu jalan. Rata-rata menggunakan masker tapi tidak sesuai dengan peruntukan maskernya yang menutup hidung, mulut, dan dagu. Sepanjang razia digelar, petugas menindak lebih dari 20 pelanggar. Razia akan terus dilakukan agar masyarakat lebih tertib patuhi protokol kesehatan COVID-19. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinas gubernur di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani hari pertama isolasi mandiri di rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Dari kamera telepon genggamnya, Anies memperlihatkan situasi jalan dari dalam kamarnya pada Rabu pagi. Anies juga bercerita melalui akun media sosialnya kegiatan menjalani isolasi mandiri pasca dinyatakan positif COVID-19. Tadi pagi subuh, setelah selesai sholat subuh, kemudian keluar sebentar, buka pintu, jendela biar udara segar, terus mulai exercise, olahraga. Jadi olahraga ringan, stretching, kemudian jogging sedikit, ya, semuanya dikerjakan di arena taman yang ada di sini. Lalu hari ini rencananya ada kegiatan Vicon, jadi pagi ini sudah mulai urusan-urusan kantor, tadi kita cek beberapa, terus akan Vicon nanti jam 10 soal pertanahan di Jakarta, nanti siang juga ada rapat, jadi kegiatan terus jalan. Sekarang saya berada di kamar, ini menghadap Taman Suropati, saya pencet ya biar kelihatan depannya. Nah ini dia nih. Ini di depan sana adalah Taman Suropati. Bisa pagi-pagi tadi udah banyak kegiatan di sana. Jadi kalau teman-teman lihat di Taman Suropati ini pagi-pagi banyak sekali yang berolahraga di sini. Mereka semua menikmati suasana tamannya yang asri, hijau, dan banyak kegiatan, apalagi kalau hari Sabtu atau Minggu atau Jumat sore, banyak yang ada bawa alat musik, jadi taman yang hidup. Nah, inilah lokasi tempat saya menjalani isolasi mandiri sampai selesai nanti. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus corona. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes pada Minggu malam lalu.
Begitu juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DKI Jakarta dan Jawa Tengah menjadi daerah dengan penambahan kasus COVID-19 tertinggi hari ini. Pemerintah pusat pun berupaya untuk menyamakan data COVID-19 dengan daerah. Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak dalam sepekan terakhir. Tercatat hari ini terjadi penambahan sebanyak 5.533 kasus dengan angka kesembuhan 4.001 kasus dan angka kematian 118 kasus. Dua daerah dengan penambahan tertinggi adalah Jakarta dan Jawa Tengah. Jakarta mencatat ada 1.166 kasus positif, 1.061 sembuh, dan 23 meninggal. Sementara untuk Jawa Tengah, kasus positif bertambah 944 kasus, 606 sembuh, dan 23 meninggal. Namun peningkatan ini tidak membuat masyarakat dan pemerintah daerah waspada. Di ibu kota semakin sering menjumpai warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Meski kasus melonjak di Jawa Tengah, ada sejumlah daerah yang tetap menguji coba sekolah tatap muka seperti Kabupaten Klaten. Siswa, guru, hingga karyawan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai dari masuk hingga pulang sekolah untuk uji coba tatap muka. Sementara itu, pemerintah pusat masih menyamakan data dengan daerah padahal COVID-19 di tanah air sudah memasuki bulan ke-9. Beberapa daerah, salah satunya Jawa Tengah, sedang melakukan konsolidasi pencatatan data dengan Kementerian Kesehatan untuk memverifikasi data agar terjadi sinkronisasi data pusat dan daerah. Kini sejumlah daerah di Jawa Tengah telah menyiapkan rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keinginan untuk kembali bersekolah dan bermain dengan teman-teman menjadi sebuah kerinduan dan harapan bagi anak-anak sejak diberlakukannya belajar dari rumah. Termasuk bagi anak-anak penghuni panti asuhan yang kini masih berjuang untuk bertahan di tengah pandemi. Belajar bersama menjadi kegiatan sehari-hari penghuni panti asuhan Putra Setia di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Hanya dengan cara ini, anak-anak mengobati rasa rindunya untuk kembali bersekolah dan bermain dengan teman-teman mereka. Namun di tengah keinginan anak-anak kembali ke sekolah, pihak panti pun kini terus berjuang untuk bertahan dengan kondisi makin berkurangnya donasi dari para donatur akibat pandemi COVID-19. Membantu meringankan beban pengelola panti, Partai Perindo menyalurkan bantuan berupa sembako kepada pengelola panti agar kebutuhan para penghuni panti selalu tercukupi. Saya mewakili dari Panti Asuhan sangat terima kasih kepada Partai Perindo yang telah membantu kami. Jujur memang dengan adanya selama pandemi ini pendapatan kita, penerimaan kita khususnya itu sangat jauh menurun. Kami lakukan ini rutin, 1 minggu 3-4 kali turun menjumpai masyarakat sebagai bentuk bahwa Partai Perindo itu peduli dengan mereka yang membutuhkan, peduli rakyat kecil. Partai Perindo akan terus konsisten membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan agar mereka mampu melewati pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Atletico Madrid dan Bayern Munchen harus puas berbagi poin pada laga kelima grup A Liga Champions. Informasi olahraga akan hadir usai jeda berikut.